Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 22 Agustus 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Hujan deras, pohon tumbang timpa beca di Jalan Benteng Kapahaha, Ambon. Hujan deras yang mengguyur kota Ambon dari pagi hingga saat ini membuat sebuah pohon besar tumbang. Pohon tumbang itu terletak di Jalan Benteng Kapahaha, tepatnya di depan Hotel Ambon Manise. Selasa 22 Agustus 2023 sekitar pukul setengah 2 siang. PS Kasih Humas Polresta Pulau Ambon, Ibda Janet Luhukai mengatakan, kejadian pohon tumbang membuat satu unit beca yang terparkir di area itu mengalami rusak berat. Namun atas kejadian itu, arus lalu lintas sempat macet. Hal ini dikarenakan petugas tata kota Ambon bersama warga sekitar membersihkan dahan pohon yang menghalangi jalan. Sedangkan dari pantauan tribunambon.com pukul 4 sore, terlihat beberapa petugas sementara mengangkat ranting dan batang pohon ke dalam mobil pengangkut sampah. Arus lalu lintas juga sudah terlihat tidak macet lagi, kendaraan yang melintasi jalan tersebut sudah bisa lewat. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Satu bangunan di area Gedung Bulog Maluku terbakar, dua mobil warga ikut dilalap api. Satu bangunan di kawasan Gudang Bulog Maluku di Salobar RT 001 RW 02, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dilalap si jago merah Minggu 6 Agustus 2023. Ruang ganti yang sementara direhab oleh Ishak Roni Manuhutu menjadi rumah tinggal itu terjadi sekitar pukul 7 malam. Kebakaran itu juga menghanguskan dua unit mobil milik warga yang sedang terparkir di area tersebut. PS Kasih Humas Polresta Pulau Ambon Ibda Janet Luhukai mengatakan, dari laporan yang diterima pada pukul 6 sore, Manuhutu bersama rekan kerja di gudang Bulog yakni Riri Hena, Ongen, dan Ferdi, serta beberapa teman lainnya duduk nongkrong di pos pengamanan bagian depan pintu masuk. Kemudian Manuhutu meninggalkan teman-temannya untuk masuk ke dalam rumah yang jaraknya sekitar 30 meter untuk makan. Melihat nyala api, Manuhutu dengan spontan keluar mematikan handel gardu PLN pengaman Bulog. Namun, nyala api sudah keluar membakar tempat tinggalnya. Lebih lanjut, pada pukul setengah 8 malam, 4 unit mobil damkar Kota Ambon tiba di lokasi dan memadamkan api. Dari kejadian tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, Margareta Siahai pastikan penagihan retribusi di Pasar Mardika Ambon sudah sesuai aturan. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Ambon, Margareta Siahai, memastikan jika penagihan retribusi sampah di Pasar Mardika Ambon telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya, selain kewajiban besaran biaya yang harus disetor, penagihan juga dilakukan oleh pemerintah kota atau Pemkot Ambon melalui petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP.
Bukan seperti yang diadukan oleh sejumlah pedagang bahwa setoran retribusi diambil oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Menurutnya, Komisi 3 sudah mengundang pihak DLHP dan Satpol PP untuk mendengar penjelasan perihal laporan penagihan retribusi dimaksud. Ternyata, petugas Satpol PP hanya melakukan pengawalan saat penagihan berlangsung, bukan Satpol PP yang menagih seperti yang dilaporkan oleh pedagang. Politisi Golkar itu mengaku penagihan retribusi sampah oleh Pemkot Ambon di Pasar Mardika kini berjalan baik dan aman. Jadi dia mendampingi DLH untuk penagihan. Waktu penagihan bersama dengan Satpol PP tidak ada kendala apa, semua jalan dengan baik. Jadi ternyata yang datang lapor itu tidak tahu dari pihak mana yang datang lapor. Sedangkan yang menjalankan semua dibayar dengan baik. Malahan sudah retribusinya sudah tidak ada kendala apapun. Semua jalan. Jadi berapa dengar pendapat dari Satpol PP dan DLH dan disampaikan seperti itu. Berarti untuk penagihan retribusi sampah aman-aman saja Ibu yang Aman-aman saja dan mereka berikan begini. Tapi kan ada pihak-pihak lain juga yang menagih. Ada pihak lain tidak ada lagi. Kalau untuk itu tidak ada lagi. Dengan adanya pemenang tender zona C dari parkiran sudah duduk di situ, maka tidak ada pihak-pihak lain lagi yang tadi retribusi parkiran itu semua sudah di ini oleh zona C. Itu pemenang adalah dari CV Ormesing. CV Ormesing sudah menang zona C dan DLH bersama Satpol PP mendampingi untuk penagihan sampah dan sampah itu dilakukan oleh DLH. Tidak ada yang lain. Semua yang dilakukan itu DLH. Baik mereka pun kendaraan sampah itu semua. Tosa itu mereka sampai tengah malam. Tadi menurut mereka. Kita beralih ke Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners. Cuaca buruk, harga ikan di Pasar Binaya Masohi merangkak naik. Cuaca buruk mengakibatkan harga ikan di Pasar Binaya Kota Masohi, Maluku Tengah naik harga. Pantauan Tribunambon.com di Kota Masohi Selasa 22 Agustus 2023. Stok ikan mulai berkurang. Akibatnya para pedagang menaikkan harga jual, sebab penjualan dari agen pun mengalami kenaikan harga. Kekurangan stok ikan di pasar tersebut lantaran nelayan dari Tehoru, Amahai, dan Kota Masohi belum memasok hasil tangkap lantaran tidak melaut selama cuaca buruk beberapa pekan terakhir. Lanjut Nur, salah satu penjual ikan, harga ikan mulai mengalami kenaikan baru terjadi di 2 pekan terakhir. Berikut harga ikan di Pasar Binaya Masohi saat ini. Pertama, ikan momar kini dijual per 5 ekor Rp20.000, sementara ikan kawalinya per 5 ekor hingga 7 ekor dijual Rp20.000. Sedangkan jenis ikan besar seperti tuna yang biasanya dijual per ekor Rp70.000 hingga Rp80.000 per ekor, kini naik menjadi Rp150.000 hingga Rp200.000 per ekor. Lahat eh. Dari sama may lah. Yung kanina kung ikan yung gawakan. Antok 20. 7 ekor. Biasa nih cuma 10. Kayaknya ikan baru belum masuk apa? Ikan baru 14. 25. Ini yang biasa dijualkan 15.000 tuh kan? 15, 10. 25 ya. Seberapa hari kan sih masuk? Pokoknya kan sini beberapa hari sih ada di sini dari Itu dari Kairat. kalau di sini mau parkir apa dapat. Umbat kali tapi. Habis nih cari.
Baru direvitalisasi, Pantai Wainito malah jadi tempat mabuk mahasiswa UKIM. Belasan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Maluku kedapatan mengkonsumsi miras di ruang terbuka hijau atau RTP Pantai Wainito, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Senin 21 Agustus 2023. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 5:30 sore di lokasi, terlihat belasan mahasiswa tengah asik bersantai di salah satu gazebo RTP yang baru direvitalisasi pada Jumat 11 Agustus 2023 lalu. Tak hanya bersantai, diketahui mereka juga mengkonsumsi miras. Hal itu disampaikan petugas Satpol PP Kota Ambon dan Ru.M. Tahalele kepada tribunambon.com. Dirinya bersama rekan-rekan Satpol PP kemudian memberi pengarahan serta imbauan untuk segera meninggalkan lokasi. Dia pun memperingatkan mereka agar tidak mengulangi perbuatan tidak terpuji itu. Pasalnya, sebagai petugas pengamanan yang ditempatkan di RTP Pantai Wainito harus memastikan ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut, termasuk mencegah adanya aktivitas miras. Masyarakat tuh, itu masa depan cara tuh Indonesia nagunanya komunis kamu kan, cuma nasi berbeda tuh. Mode Bluetooth sudah mencari perangkat. Koneksi Bluetooth berhasil. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Satpol PP Kota Ambon keluhkan pos jaga di RTP Wainito tidak layak. Personil Satpol PP Kota Ambon yang ditempatkan untuk pengamanan di ruang terbuka hijau atau RTP Pantai Wainito keluhkan kondisi pos jaga. Menurut mereka, pos jaga tidak layak. Selain tidak ada meja, ruang istirahat juga sangat sempit berukuran sekitar 1,5 kali 2 meter. Selain itu, dan Ru.M. Tahalele mengeluh soal token listrik yang dibeli menggunakan uang pribadi. Dikatakan juga ketika turun hujan disertai angin, maka personilnya harus berdempetan di ruangan yang sempit itu. Dia berharap segera ada perhatian dari pemerintah kota atau Pemkot Ambon untuk merenovasi pos jaga. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 22 Agustus 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsa Besi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.